Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bukan Dua, Melainkan Satu, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 6-8. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk memperhatikan percakapan atau dialog antara Yesus dan orang Farisi. Orang Farisi bertanya, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Tuhan Yesus tidak langsung menjawab boleh atau tidak boleh. Tuhan Yesus balik bertanya kepada mereka tentang apa yang diperintahkan oleh Musa, nabi besar bangsa Israel. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Siapa yang memberi perintah boleh menceraikan? Bukan Yahweh, melainkan Musa. Apa alasannya mendasari izin yang diberikan oleh Musa itu? Jawab Tuhan Yesus, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Perceraian itu terjadi karena ketegaran hati umat Israel. Allah tidak pernah mengizinkan adanya perceraian. Dasarnya adalah kehendak Allah pada awal dijadikan manusia. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Saudara-saudari terkasih, dalam gereja Katolik sangat ditekankan bahwa sifat dari sakramen perkawinan adalah momongan dan tidak terceraikan kecuali oleh kematian. Monogam artinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang berstatus bebas, tidak sedang dalam ikatan dengan perkawinan lain. Dan setelah mereka bersumpah di depan petugas gereja, mereka dijadikan oleh Allah sebagai suami istri yang satu dan tidak terpisahkan dengan dalih atau alasan apapun. Oleh karena itu, hal-hal ini sangat ditekan kepada calon pengantin oleh tenaga pastoral persiapan perkawinan sebelum orang-orang ini mengucapkan sumpah setia di hadapan Allah dan disaksikan oleh petugas gereja, para saksi dan umat yang hadir. Jadi, sejak awal gereja Katolik membekali para calon suami istri itu dengan pengetahuan minimalis tentang nilai luhur dari perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik itu monogam dan tak terceraikan. Saudara-saudari terkasih, apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi? Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Dewasa ini bisa jadi bias, tanyanya. Apakah seorang istri boleh menceraikan suaminya? Kalau menonton media televisi
dan mendengar pengumuman dari lembaga negeri bahwa di Indramayu atau di Banyuwangi telah mengantri ribuan pasangan muda yang menggugat cerai pasangan hidup mereka. Alasan yang sering dikedepankan adalah masalah ekonomi, sebab mereka beberapa dipaksa kawin atau dinikahkan dalam usia belia dan belum matang. Ada juga karena hal di luar nikah. Kenyataan ini sungguh menjadi kegelisahan kita semua. Untuk apa mereka itu menikah dan berkeluarga? Anekdotnya, menikah untuk bercerai. Ini sungguh parah dan menyedihkan. Kalau gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan Katolik yang diresmikan oleh kedua calon suami dan istri sifatnya tak terceraikan, mengapa masih ada orang Katolik yang akhirnya memutuskan bercerai? Bahkan ada yang menikah lagi, tidak peduli apakah harus berganti agama atau iman, karena tidak bisa menikah lagi di lingkungan gereja Katolik. Ini fakta. Meskipun kenyataan ini tidak dapat kita nafikan, persiapan perkawinan sudah diberikan, tetapi ada faktor tak terduga dan tak terdeteksi ada dalam hati masing-masing calon suami atau istri itu yang menjadi sumber dan akar masalah. Mereka egois dan tidak siap menerima kekurangan pasangannya. Pasangan kita itu orang yang tidak sempurna. Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah kata-kata imam atau pastor dalam setiap sakramen perkawinan atau pemberkatan nikah kudus di dalam gereja Katolik. Ayat suci yang kita dengar dari perikop hari ini diucapkan oleh imam dan diaminkan oleh semua yang hadir. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Manusia yang mana? Pasangan itu sendiri, para anggota keluarga mereka atau orang lain, siapa saja. Tak seorang pun boleh membubarkan perkawinan suci yang adalah sakramen atau tanda kehadiran kasih Allah dalam diri para pengantin tersebut. Media sosial, infotainment, berita selebritis paling getol memberitakan tentang kisah perkawinan dan perceraian para artis. Berita kriminal mengabarkan seorang istri harus meregang nyawa dibunuh oleh suaminya karena suaminya kawin lagi dan sang istri tidak mau diceraikan. Apa-apaan ini? Pendamping hidupku berkata, di luar sana ada yang seperti itu. Berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau kita berbahagia dengan pasangan hidup kita. Kita harus saling menghormati, mengasihi, dan sanggup mengampuni. Pasangan kita itu tidak sempurna. Terimalah dia apa adanya, bukan ada apanya. Jangan bertegar hati, tetaplah mencintai pasanganmu. Apakah aku mencintai pasangan hidupku dengan kekurangannya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, syukur dan pujian kami haturkan kepadamu karena Engkau menguduskan keluarga-keluarga Katolik. Pelihara keluarga kami dan bantulah mereka yang mempunyai masalah dalam perkawinannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.